Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Ayub 10 ayat 1, Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa sikap yang kemungkinan ditunjukkan ketika seseorang dihadapkan pada masalah, pada penderitaan, pada kesulitan, kesukaran, ataupun kesesakan. Yang pertama adalah kecewa, mengeluh, komplain, mengomel, bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu, mereka akan membanding-bandingkan dengan keadaan orang-orang di luar Tuhan yang membuatnya merasa iri. Pemazmur mengingatkan dalam Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sikap membanding-bandingkan keadaan ini juga dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, saudara. Bilangan 14 ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, yang kedua adalah meninggalkan Tuhan. Karena terbentur masalah, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak lagi bersungguh-sungguh ikut Tuhan, berani menyangkal iman kepada Yesus Kristus dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang memberi solusi untuk masalahnya. Demas memilih untuk meninggalkan pelayanan hanya karena ia tidak tahan dengan kesulitan dan penderitaan dan memilih untuk kembali kepada dunia. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, 2 Timotius 4 ayat 10. Sebaliknya, mari kita teladani Paulus yang terus berjuang untuk melayani Tuhan, sekalipun harus melewati berbagai penderitaan dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Saudara, bila kita mudah kecewa kepada Tuhan hanya karena terbentur dengan keadaan yang tidak nyaman, berarti motivasi kita salah dalam ikut Tuhan. Mengikut Tuhan, jangan hanya mau yang sedap, yang enak saja,
tetapi ada harga yang harus dibayar, saudara. Ingatlah, sikap atau respon terhadap masalah itu menunjukkan kualitas iman seseorang. Karena itu, biarlah kita tetap kuat teguh walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, kesulitan, kesukaran, kesesakan, dan bahkan penderitaan. Tetapi kita harus pastikan dalam semua keadaan itu, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Tuhan ajar kami, tapi juga Tuhan tegur kami. Bapa, ampuni kami kalau yang keluar dari hidup kami, dari mulut kami hanya kata-kata mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan hanya karena keadaan tidak sesuai dengan harapan kami. Karena dalam segala keadaan kami, Tuhan ajar untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Hari ini Tuhan, Engkau ajar kami agar hati kami tetap melekat kepada Tuhan dan bukan dunia ini. Bapa, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Dan hari ini kami bersyukur karena Roh Kudus selalu menyertai kami, menolong kami, dan memberi kesadaran bagi kami untuk selalu melakukan firman Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Ya, kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Ya, kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu.
setiamu selalu Sepanjang hidupku selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu, ya Tuhan, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Kasih setiamu sepanjang jalan hidupku tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Setiap kali terjatuh, tanganmu mengangkatku, menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.